mempunyai propertinya sendiri, sampai untuk kecukupan memelihara orang tua dan mempunyai kemampuan memelihara istri dan anak, dan cukup untuk bisa sendirinya sampai tua dan mati itu tidak kekurangan. Cukup juga untuk waktu tahun kelaparan dan famine, bahasa Indonesia? Kelaparan. Tahun-tahun kelaparan itu datang, engkau masih bisa survive sampai tidak usah mati. Nah, maksudnya itu rakyat semua dikasih kecukupan tanah supaya mereka rajin bekerja, mereka bisa simpan sesuatu, dan mereka ada kecukupan untuk orang tua pun dibiayai, anak sendiri pun dibiayai, sendiri pun kalau sakit ada simpanan. Kalau waktu tua tidak usah sampai kelaparan mati, waktu kelaparan tiba masih bisa survive. Nah kalau demikian, ini juga semacam pikiran masyarakat yang ideal daripada Mencius. Dan mulai dari apa? Mulai daripada diberi tanah sebagai hak rakyat. Nah banyak orang bilang, ya mereka malas kok, nggak mau berjuang. Saya berjuang maka saya makmur. Saya kira perkataan ini kurang adil. Banyak orang berjuang sampai mati pun tidak bisa ada apa-apa. Karena apa? Karena mereka tidak ada hak secara fundamental. Hak fundamental kalau tidak ada, lalu engkau suruh mereka berjuang, itu omong kosong. Sekarang banyak pendeta juga tidak mempunyai hak pribadi. Misalnya gereja kasih pendeta rumah tinggal, tapi sudah pensiun keluar, saya sudah ada pendeta lain. Mengerti tidak? Waktu tuanya tinggal di mana? Karena rumah ini rumah gereja. Jadi sistem GRI tidak demikian. Saya berusaha untuk memungkinkan semua pendeta sudah sampai satu tahap mereka bisa pinjam uang dari gereja untuk beli rumah. Sesuai itu potong daripada honornya beberapa puluh tahun sampai selesai. Dan ada rumah sendiri. Waktu engkau tua, engkau sudah rumah sendiri. Ya. Jadi saya melihat banyak pendeta itu, mereka permulaan itu begitu polos, mau melayani Tuhan, mati pun mau. Akhirnya bukan mati, bukan hidup, setengah mati, setengah hidup. Jadi ada orang yang lebih pintar, itu sebelumnya sudah pikir, wah jadi pendeta, nah tidak berani jadi pendeta. Ada orang bodoh, sudah jadi pendeta, tengah jalan baru sadar, sudah lambat, tidak bisa kerja apa lain lagi. Maka perlu ada orang yang mendisiplin kita seumur hidup, ketat bekerja baik-baik, tidak sembarangan, tapi juga memelihara kita supaya kita itu mempunyai hak sendiri. Tapi jangan memikirkan pendeta saja, majelis sama. Banyak majelis ada uang kita suruh beri perpuluhan. Waktu dia bangkrut, gereja diam-diam tidak mau bantu dia. Karena apa? Mana ada uang persembahan dikasihkan kembali? Tidak ada kan? Ada nggak sistem itu? Tidak ada kan? Jadi orang itu kalau majelis atau orang Kristen, waktu dia lancar dia kasih uang persembahan. Waktu dia setengah mati, kalau pendeta setengah mati masih dijaga sama majelis. Tapi kalau majelis setengah mati tidak ada yang jaga dia. Karena apa? Hanya ada masuk, tidak ada keluarnya kok. Itu banyak gereja tidak bisa maju karena ada pikiran cara swipa lain yang tidak kelihatan. Faktor XX banyak sekali. Di Filipina ada satu gereja maju luar biasa padahal tidak pernah dapat bantuan luar negeri. Itu gereja bidat, namanya Ecclesia Ni Cristo. Saya kira paling jelas sih Romi di sini. Berapa banyak anggotanya? Apa ribuan? Kira-kira 20 juta. Satu gedung ribuan, seluruhnya sampai presiden kalau pilih pun ketakutan kalau orang-orang anggota tidak pilih dia. Dia harus menyenangkan dia. Pendirinya namanya Bernardo, ya dong. Bernardo mengumumkan dia adalah adiknya Yesus. Kalau you lihat di Filipina, lihat gereja paling putih, paling bersih, paling besar, paling bagus, itu bukan Katolik, itu gereja bidat. Kenapa harus sedikit kotor mesti dicat bersih? Nah boleh kayak gini. Langsung hari itu kotor, hari itu bikin bersih. Dia gereja terus bersih, tak pernah kotor. Apa sih? Karena mereka percaya itu gereja asli. Dan gedung itu termasuk sebagian dari gereja asli. Jadi Yesus datang, seluruh gereja diangkat, tak boleh kotor. Seluruh dunia tidak ada gereja yang lebih bersih, lebih pelihara lebih. Dan gereja itu memaksa semua orang harus perpuluhan, tak boleh kurang. Paksanya itu sampai siapa berani melanggar diusir dari anggota. Tetapi engkau kalau di PHK, gereja kasih makan, kasih hidup, kasih uang sepanjang engkau bekerja. Tidak ada bekerja. Jadi persembahan masuk masih boleh keluar. Nah, anggotanya bisa tambah. Barang siapa yang gerejanya cuma mau uang, tidak mau bantu, anggotanya tidak bisa tambah. Ini faktor-faktor yang kita tidak pernah belajar baik-baik.
Silakan, Maria. Apa? Ada militernya, ada serdatunya, ada pemeliharanya, keamanannya sendiri. Markus pun takut kok. Kalau waktu mau dipilih presiden, dia pikir ini kira-kira berapa persen dari penduduk. Kalau ini dia pilih saya akan goncang. Jadi dia pikirin orang baik-baikin dia. Lalu dia bilang, kita pilih Markus, semua pilih Markus. Kalau kita pilih Budi, semua pilih Budi. Itu pengaruhnya besar sekali. Nah itu uang bisa kembali. Uang boleh masuk, boleh keluar. Waktu engkau di PHK, diperiksa betul-betul PHK, betul-betul ketidakmakanan, selama 2 tahun tidak makanan, gajimu berapa? Dikeluarkan dari kas. Tidak ada gereja seperti itu. Dan tidak boleh mogok. Kalau seluruh orang anggota Katolik, anggota Protestan mogok, anggota gereja Eklesia Kristus tidak boleh mogok. Sehingga pabrik-pabrik paling suka pakai orang-orang anggota itu. Dan selalu kalau PHK mereka yang tidak di PHK kan dulu. Karena mereka paling setia. Tapi kalau sudah PHK gereja kasih hidup mereka. Jadi juga kan. Yang mana yang lebih dekat Alkitab saya tidak tahu ya. Selalu kita rasa gereja kita paling baik, tak tahu lah. Nanti ke surga ditempelin Tuhan berapa kali saya tidak tahu. Oke. Furen zhen ya, zi zeng jing jie si. Jadi pemerintah yang baik. Nah, kalau ini pemerintah yang baik sudah diadopsi oleh pemerintah Filipina. Good government. Romi, ada good government kan? Di itu adalah satu good government yang disebut pemerintah yang baik, diawasi sama satu badan pengawas good government yang jujur atau tidak. Di Filipina ada itu. Kalau di sini adalah grup anti korupsi. Tapi kalau sudah anti korupsi dia bilang, kenapa lu korupsi? Turun. Sudah lama belum kiri dan gua. Itu namanya anti korupsi. Jadi saya melawan lu korupsi, ayo turun. Sekarang saya yang naik. Jadi itu begitulah kejahatan manusia itu begitu. Jadi dia mengatakan good government start from distribute the land for the peasants. Mulai daripada memberikan tanah, mentegakkan pemberian tanah kepada rakyat supaya mereka mempunyai properti sendiri. Orang yang mempunyai 5, waktu itu namanya bukan hektar ya. Hektar itu adalah yang sudah umum, tapi kalau acre itu adalah yang apa ya? Di Inggris, ya. 1 acre itu 4.000 meter persegi. Kalau 1 hektar itu adalah berapa? 10.000. Ini mungkin cuma 2.000 meter persegi. Maunya Chinese, 1 Chinese acre. Kalau keluarga mempunyai 5 acre, 5 apa itu? Acre itu apa sih bahasa Indonesia? Hara. 1 are. Kalau cuma 5 are saja, maka dia bisa menanam sesuatu untuk kecukupan sederhana. Kalau dia mempunyai 50 are, dia bukan cukup makan, juga bisa beli pakaian, bisa lagi memelihara ayam, kucing, anjing, dan yang lain-lain, serta kasih makan. Kalau dia mempunyai 70, maka dia boleh makanan cukup beli daging. Ya, makan daging. Makan daging itu pesta besar. Saudara mungkin tidak pernah susah seperti saya. Waktu di Tiongkok itu, waktu zaman peperangan, 1 minggu cuma makan daging 1 kali. Saben hari sayur. Hari makan daging senengnya luar biasa. Ayo besok ada daging. Saudara saben hari ada daging. Malah dibuang-buang dagingnya. Saudara sudah keenak tidak sadar sampai sekarang. Dosa besar. Waktu kita kecil itu buang sebutir nasi, mama marah. Nasi setiap butir memerlukan 10 keringat, titikan keringat daripada petani. Orang kerja setengah mati baru dapat 1 butir nasi. Engkau mana boleh buang? Itu ajaran orang tua saya. Jadi kita ada berani buang 1 butir. Kalau tidak bisa makan habis, tak ambil. Kalau ambil mesti habisin. Apalagi kalau sekarang engkau pergi makan buffet ya. Ambil sebanyak mungkin, ketakutan dan bagian gitu. Kayak setan rakus dari neraka. Sudah ambil banyak terus dibuang-buang, tak habis, buang tak karu-karuan. Itu dosa besar. Kalau orang sudah mempunyai 70 are, itu dia mungkin bisa makan daging sedikit. Karena rakyat begitu banyak itu luar biasa. Waktu kelaparan datang, waktu hama datang, hancur-hancuran semua darah makanan. Seperti sekarang di Korea Utara.
Mengapa Tuhan masih memperbolehkan abad 20 ada negara yang miskinnya, laparnya seperti Korea Utara? Supaya membuktikan apa yang pernah dicatat Alkitab itu benar. Dan supaya orang sekarang yang sudah terlalu foya-foya di dalam dunia kapitalisme itu ingat sifat manusia bagaimana. Itu waktu kelaparan itu sampai kulit pohon dimasak. Dimasak itu kulit sudah dimasak lembut sedikit bisa makan. Akar-akar itu dimasak. Masak sampai lembut sedikit bisa makan. Sesuatu yang bisa makan jejal di sini supaya itu tidak gosoknya sampai sakit luar biasa. Mana itu? Begitu. Jadi itu supaya manusia, setiap orang ada tanahnya sendiri, ada properti sendiri. Lalu mereka rajin. Jangan bilang rajin pasti dihina luar biasa. Rajin pun belum bisa dapat apa-apa. Begitu. Oke. Kita teruskan. Lalu di dalam pemerintahan harus kita menghargai mereka yang pandai, bijak, dan mempergunakan mereka yang mampu dan bertalenta. Sehingga orang-orang bermutu tertinggi duduk di atas kedudukan yang cocok. Barang siapa yang bisa memelihara kesejahteraan seluruh rakyat, dia yang patut menjadi raja. Menghargai orang yang bijak dan memakai orang yang mampu. Ini Mencius ya. Jadi honor wise men and use the able men. Those high class quality people should be on the posts. Jadi 在位尊贤使能俊杰在位. Bukan secara demikian, 保民而王 bisa memelihara seluruh rakyat, maka orang seperti ini boleh disebut atau dianggap sebagai raja. 一统天下. Dan demikian dia bisa mengontrol seluruh alam semesta. Lalu dia mengeluh ya, sekarang yang disebut waktu pejabat-pejabat yang baik, kalau daripada standar kuno, maling-maling rakyat. Gubernur-gubernur, wah saya memberikan sumbangan 30 juta. Padahal dia sudah mengkorupsi 3.000 juta. Itu diam-diam, memberikan 30 juta, ribut-ribut, rame-rame. Yang disebut wah baik ya, bukan main-mainnya. Ini semua pejabat yang baik. Pejabat baik sekarang, Mencius mengatakan menurut ukuran kuno adalah maling-maling rakyat. Ini semua bukan baik. Kita harus merombak dunia ini. Struktur masyarakat, tulis struktur masyarakat. Di dalam keluar masuk bisa sama-sama menjadi kawan. Curu xiang yu. Di dalam kewaspadaan dan pertahanan sama-sama menolong satu dengan lain. Sewang xiang zu. Engkau pergi, saya bantu jaga. Engkau masuk, saya terima dengan baik. Kita sama-sama menjadi kawan. Keluar masuk itu semua makin masing-masing menjadi kawan. Curu xiang yu. Di dalam peperangan, di dalam penjagaan, kewaspadaan, di dalam pemeliharaan ini kita mesti saling membantu. Sewang xiang zu. Lalu waktu ada penyakit, ada kecacatan, sama-sama mendukung satu lain lain. Jiping xiang fu. Kalau sekarang dosen sakit keras atau uang ongkos hidup terlalu, uang dokter terlalu banyak, mari kita semua kumpul-kumpul bantu. Ini Mencius. Ya, ini pikiran Mencius. Ciping yang besok juga yang lain, jangan lupa. Jadi masing membantu satu dengan lain. Ya. Diterima.
Dia berusaha mem-convince raja-raja. Tapi akhirnya banyak yang tolak. Kalau tolak dia marah-marah. Ya. Dia pernah marah sampai minta seorang raja turun. Raja itu lebih marah lagi. Tapi rakyat dan itu pejabat ada yang mendukung dia. Jadi di dalam sejarah dia kontroversial sekali. Dia tanya satu raja. Cerita ini sekarang. Ya. Kalau saya pergi perang, titip nyonya saya sama kawan sebelah. Nyonya titipkan orang itu bahaya. Ya. Waktu saya pulang, baru tahu tidak dikasih makan. Nyonya saya menjadi kurus bungkring. Sedangkan nyonya dia gemuk gede. Nyonya saya tidak dikasih makan. Bagaimana? Kawan seperti gini, mesti bagaimana? Mencius tanya. Setiap pertanyaan konfus daripada filosof itu bikin raja itu mesti mikir. Raja itu buang. Kawan begini. Sekarang saya tanya kedua. Jikalau sesuatu governor, pemerintahnya itu kacau balau, di bawahnya banyak yang tidak menjalankan tugas, banyak yang tidak jujur, mungkin bagaimana? Pilih yang lain. Raja itu jawab. Lalu dia mengatakan, tanya lagi satu. Jikalau seorang raja, pemerintahnya kurang berkuasa, akhirnya tempat daerah-daerah pertempuran itu di pinggiran selalu dikalahkan oleh musuh, bagaimana? Raja, dia tahu itu kepada dia sekarang. Mari kita bicara yang lain. Itu tercatat itu, catat di sejarah itu. Ya, Xuan Wang Tan Bie de Sijing. Jadi dia Zuan Yan Cha. Tidak mau menjawab pertanyaan itu. Lalu Mencius satu kali berkata sama satu orang lagi. Kalau orang baik berbijaksana memberikan nasihat kepada raja. Raja itu tidak dengar. Nasihat lagi 3 kali 4 kali tetap tidak dengar. Kalau begini bagaimana? Mencius bilang ganti seorang raja. Wah, ini menimbulkan kemarahan daripada seorang sastrawan Jepang abad ke-19. Mengatakan Mencius bukan penerus Konfusius. Karena Konfusius mengatakan Zhongshu Zidao, yang bawa setia kepada atas. Kok dia berani suruh orang ganti raja? Kurang ajar. Langsung marah-marah. Sehingga di seluruh Jepang mengakibatkan sesuatu anti-Menciusisme. Waktu itu mereka lagi engge sama apa itu? Kaisar Jepang sih. Ya. Nah ini tidak bersejarah. Ada 2 bagian. Juga seorang di dalam dinasti Sung yang mengatakan kata Mencius ini salah. Ini tidak benar. Mungkin artinya bukan begini. Tapi Cusi yang saya tadi katakan itu yang masuk ke Mencius ke dalam 4 buku. Ya, ini betul. Mencius adalah orang paling berani di dalam mempelopori keberanian rakyat untuk tidak setuju kepada raja yang tidak baik. Karena banyak raja kalau sudah mempunyai otorita mutlak mulai rusak dia punya moral dan dia punya watak. Itu perlu ada orang menasihat. Orang menasihat harus berani. Nah, kalau nasihat tetap tidak dengar, harus ganti seorang raja. Caranya bagaimana ganti? Tidak katakan. Jadi berhenti di situ. Demokrasi di Tiongkok tidak pernah bertumbuh. Revolusi itu belum pernah ada dasar dukungan daripada sesuatu buku. Jadi seluruh kitab di dalam Tiongkok tidak ada sesuatu dukungan secara literatur, secara dokumen untuk membenarkan akan revolusi perdarahan. Jadi semua perdarahan revolusi itu akibatnya adalah disebut sebagai pemberontak, pengkhianat, kurang ajar, dan tidak mempunyai tata krama, tidak mempunyai scholarship, tidak mempunyai pengertian filsafat, orang yang kurang ajar, maling, rampok, dan sebagainya. Tapi kalau sudah jadi, langsung dia mengatakan saya anak surga, dapat mandat surga, memerintah perintah baru. Langsung mereka anggap dia raja. Jadi ada peribahasa Tionghoa mengatakan jangan berani-berani bikin revolusi. Karena akibatnya cuma 2. Cheng zhe wei wang, bai zhe wei kou. Kalau revolusinya jadi, engkau pasti jadi raja. Tetapi kalau engkau sudah gagal, engkau akan disebut sebagai perampok. Begitu. Tetapi Mencius sudah mempunyai pikiran. Di dalam pikirannya itu ada benih bagaimana mementingkan rakyat dan bagaimana hidup pemerintah harus ada sesuatu tata krama yang betul-betul ada goodness, gentleness, loving kindness. Kalau tidak ada, nanti ini adalah pikiran. Nah, salah satu kalimat yang paling penting di dalam Mencius punya demokratik konsep itu adalah min wei gui, se ji ci zi, jun wei qing. Maksudnya rakyat paling penting, baru pemerintahan dan masyarakat, terakhir baru raja. Jadi raja bukan orang paling penting, justru terbalik. Rakyat paling penting dan raja paling tidak penting.
Kalimat ini bersifat kalimat revolusioner di dalam itu di dalam konsep Tiongkok. Karena sebelumnya tidak ada itu. Saya di New York mengatakan seluruh kebudayaan Tiongkok tidak ada konsep demokrasi. Dan tidak ada bibit demokrasi. Dan tidak ada istilah demokrasi. Saya khotbah itu ada beberapa profesor sejarah Tiongkok yang dengar. Semua doktor-doktor yang dari Xi'an, dari Shanghai. Karena tema itu adalah Chinese Injil abad 20 dan kebudayaan Tiongkok abad 21. Sebelum saya mendirikan 21st Century Christianity Reform Institute, saya mendahului dengan 4 kota ceramah-ceramah yang besar itu. Di New York datangnya 2.000 orang. Dan banyak itu sekolah yang tinggi sekali. Salah satu mengatakan saya tidak setuju kalimat. Karena dia profesor. Dan dia pulang menyelidiki. 1 bulan kemudian di Washington DC dia kirim surat sama saya. Saya sekarang mengatakan, engkau katakan betul. Saya telah menyelidiki buku sejarah Tiongkok sebanyak mungkin. Akhirnya menemukan istilah Min kali. Min ini apa? Rakyat. Cu ini apa? Kracia. Ya. Ini demokrasi namanya. Ini muncul 2 kali. Tapi 2 kalinya bukan konsep saya. Konsep yang benar. Dia mengatakan dua-duanya disebut oleh orang yang mengatakan wei min ziju. Aku adalah tuannya rakyat. Jadi bukan rakyat menjadi tuan, tapi istilahnya sama. Jadi di dalam itu sejarah Tiongkok pernah muncul istilah ini cuma 2 kali, tapi konsepnya bukan konsep rakyat berkuasa, tapi aku berkuasa atas rakyat. Artinya, ya saya memperkenalkan kalau Tiongkok mau demokrasi, kembali kepada kitab, kembali kepada Yesus Kristus, kembali kepada doktrin reformasi, di mana peta teladan Allah itu begitu tinggi dalam diri manusia, tidak boleh dihina, dipermainkan oleh pemerintah. Nah, mereka boleh mikir. Ya, oke, kita teruskan. Min wei gui seji sizi jin wei qing. Jadi rakyat paling dihargai. Min wei gui seji, pemerintahan dan masyarakat itu sesudahnya. Jin wei qing, raja itu paling ringan, paling tidak penting. Lalu dia mengatakan pemerintah atau raja yang bisa menyukai apa yang disukai oleh rakyat, pasti rakyat akan menyukai apa yang disukai oleh pemerintah. Sekali lagi ya, pemerintah yang bisa menjadikan kesenangan rakyat sebagai kesenangannya, maka rakyat itu pasti akan menjadikan kesenangan raja itu kesenangan dia juga. Lo min zi lo ze min ye lo qi lo. Wah, ini nanti di dalam ajaran Kristen ada, tapi sedikit berbeda. Ya, satu vertikal, satu horizontal. Kalau kita bandingkan, saudara setiap kali mendapatkan istilah atau kalimat yang penting daripada filosof, coba dibandingkan, compare dengan Christian philosophy atau Bible concept di saatnya. Karena waktu itu kita cuma belajar filsafat Barat, tidak belajar filsafat Timur. Jadi tulisan aslinya begini. Lo min zi lo ze min ye lo qi lo. Yang menyukai hal yang disukai oleh rakyat, maka rakyat juga akan menyukai apa yang disukai oleh pemerintah. Yu min zi yu ze min ye yu ji yu. Yang menjadi sedih atas hal yang disedihkan oleh rakyat, yang menjadi sedih bagi apa yang menjadi kesedihan rakyat. Min yu chi yu, rakyat juga akan merasa sedih apa yang disedihkan oleh pemerintah. Kalau kesukaanmu berdasarkan seluruh alam semesta atau seluruh rakyat, dan kedukaanmu adalah berdasarkan kedukaan seluruh rakyat, orang semacam demikian tetapi tidak menjadi raja, itu tak pernah terjadi. Maksudnya, kalau orang mempunyai sifat seperti begini,
akhirnya itu mungkin sekali, dan dia akan dijunjung tinggi menjadi orang yang penting. Orang yang mempunyai sifat raja yang sungguh-sungguh harus mempunyai sifat semacam demikian. Kalau raja bisa jadi tidak sifat demikian, itu tidak beres. Yang demikian bisa menjadi raja, itu beres. Dan ini kalau ada orang seperti demikian tapi akhirnya tidak mungkin menjadi pemimpin, itu tidak pernah terjadi. Kalau ada orang berjiwa demikian, maksudnya pasti ada satu hari dia menjadi pemimpin. Nah, ini langsung dalam sejarah Tionghoa menjadi dua peribahasa. Xian tian xia zi yu er yu, hou tian xia zi lo er lo. Seorang good gentleman, good ruler should be grieved before the grief of the people, and should enjoy after enjoyment of the people. Sebelum rakyat susah, engkau susah dulu. Sesudah rakyat nikmat, engkau baru nikmat. Itu raja yang baik. Ya. Jadi seorang pemerintah harus memikirkan dulu, kalau rakyat masih susah, saya tidak boleh menikmati sendiri. Saya bisa mempunyai kekhawatiran, kesedihan, kesusahan, menanggung. Sebelum rakyat menanggung, saya susah dulu. Karena saya mengetahui terlebih dahulu. Nah, orang demikian itu orang baik. Tapi seluruh rakyat kalau sudah menikmati, baru saya menikmati, itu juga pemimpin yang baik. Xian tian xia zi yu er yu, hou tian xia zi lo er lo. Itu penting sekali. Dua raja yang jahat di dalam sejarah, Jie Zhou. Ini ada dua raja, namanya satu Jie, satu Zhou. Jie Zhou zi shi tian xia. Kedua raja jadi sejarah itu, kenapa mereka kehilangan kuasa? Karena kehilangan dukungan rakyat. Jadi ini tulis ya. Jie Zhou zi shi tian xia yi, shi qi min ye. Karena kehilangan dukungan rakyat. Orang kehilangan rakyat karena apa? Kehilangan hati mereka menunjang engkau. Shi qi min ze, shi qi xin ye. Karena hati rakyat sudah tidak senang sama kamu. Rakyat pasti tidak dukung. Kalau rakyat tidak dukung, pasti hancur kekuasaan pemerintahan. Tetianxia zi you dao. Untuk memenangkan seluruh negara, untuk memenangkan rakyat, ada dalilnya, ada logosnya. Tetianxia zi you dao. Teqimin ze tetianxia yi. Kalau engkau bisa memenangkan rakyat, engkau memenangkan alam semesta, memenangkan seluruh dunia. Dan memenangkan rakyat juga ada dalilnya. Memenangkan hatinya, maka memenangkan rakyatnya. Maka pemerintah yang baik adalah pemerintah yang sudah mendapatkan hati rakyat. Dengan demikian pemerintah bukan hanya mempunyai konsep-konsep yang indah, tetapi juga harus memperhatikan hidup rakyat secara realistis. Ini kalimat terakhir. Bukan hanya dengan ideal, apa itu pemerintah yang baik? Hatinya. Jadi persetujuan rakyat mendukung engkau, maksudnya. Jadi itu di dalam filsafat Mencius lebih lanjut lagi, namanya sinfu cengfu. Hati takluk, kesungguhan takluk. Kalau luar takluk, dalam tidak takluk, pada satu hari berontak. Tapi kalau luar takluk, iya, dalam betul-betul iya, itu akan terus dukung. Begitu. Ini ya satu pikiran yang sangat naif ya. Karena dia masih mempunyai pikiran semua manusia itu sifatnya baik. Padahal tidak. Rakyat itu termasuk orang baik dan orang jahat adanya. Jadi kalau mendapatkan hati rakyat, berarti mendapatkan seluruh dukungan, tidak tentu. Karena kadang-kadang rakyat kalau di zaman yang malas, tidak mau kerja, mau nikmat saja, engkau mau mendapatkan kepercayaan seluruh rakyat, engkau harus berkompromi dengan segala kejahatan. Nah, ini terjadi di Amerika. Semua pemerintah, semua presiden harus menyenangkan. Pada waktu Clinton melihat kalau sekarang banyak pemuda yang suka condong ke homoseks, saya setuju, saya dapat hati rakyat. Dan dia berkompromi kepada homoseks. Baru dia dapat pemerintahan. Sesudah itu dapat baru tahu sebenarnya banyak orang tidak setuju kepada itu. Dia harus membelok lagi. Jadi rakyat bukan Allah. Di dalam Menciusisme, rakyat dipersamakan dengan makna Allah.
Jadi apa yang dimaui oleh rakyat itu adalah apa yang menjadi contoh Tuhan sedang mau mengarahkan kemana. Jadi Tuhan itu tidak kelihatan. Langit itu seperti tidak ada penguasa yang wujud. Dan dia tidak berbicara. Namun langit itu mempunyai isyarat melalui diperbolehkan rakyat mau kemana. Nah ini kelebihan juga kelemahan dari Menciusisme. Jadi satu kali cerita ini. Mencius ketemu muridnya. Murid mengatakan, apakah betul Iau mendapatkan seluruh negara karena surga yang memberikan? Dia bilang tidak. Kalau surga tidak memberikan, bagaimana dia bisa menjadi raja untuk menguasai seluruh rakyat? Dia mengatakan, langit surga tidak berbicara. Tetapi surga tidak berbicara pun tetap berbicara. Bicaranya surga itu apa? Bicaranya itu tidak berbicara. Kalau tidak bicara, bagaimana bisa didengar? Dia mengatakan dia bicara melalui rakyat. Jadi pada waktu Iau sendiri sudah tua, dia menganggap sudah tak mungkin menjadi raja lagi. Tak mungkin memerintah lagi. Maka dia sudah tua, masih keliling cari. Akhirnya di seluruh provinsi dia menemukan seorang betul-betul hebat, pintar. Dan dia rasa ini yang boleh meneruskan saya. Bukan semua yang di sekitar saya ini. Lalu dia undang dia. Waktu dia undang datang, waktu itu surga memperbolehkan Sun yang meneruskan atau rakyat yang memberikan. Mencius menjawab, surga memperbolehkan Sun meneruskan dia melalui isyarat daripada arah rakyat. Jadi waktu dia memberikan rakyat, hei rakyat, dia bilang, sekarang saya sudah tua, saya sekarang memilih Sun untuk meneruskan engkau, meneruskan aku memerintah engkau. Rakyat sudah dengar Sun itu begitu baik. Rakyat tidak mempunyai hak pilih, tapi rakyat mempunyai hak setuju kepada penodoran dari yang berhak pilih. Mengerti maksud saya? Jadi waktu Iau memperkenalkan Sun, Mencius mengatakan, surga tidak berbicara. Tapi rakyat semua sudah tahu Sun itu begitu baik, begitu cinta rakyat. Semua rakyat mengatakan, hore kita setuju. Maka rakyat tidak berbicara, surga tidak berbicara, tapi rakyat berbicara. Karena apa yang dibicarakan oleh rakyat itu mewakili makna kemauan dari surga. Mandat surga tiba kepada Sun, bukan karena dia turunkan kuasa kepada Sun, tapi dia mengibaratkan seluruh rakyat adalah wakil dari surga yang mempersetujui. Di situ kita tahu kehendak Allah. Ya, ini Mencius. Jadi Dr. Lin Yutang langsung menyebut Mencius sebagai the philosopher of democracy. Dan dia adalah filosofer. Tetapi tidak ada pilihan rakyat, tidak ada kuasa rakyat. Cuma kalau ada pemerintah yang baik, rakyat menyetujui. Itu menjadi penting. Karena Qin Ming Wei Gui, Qin Wei Qin. Rakyat itu paling penting, raja paling tidak penting. Ini great thought ya, pikiran yang agung sekali. Kalau sudah membandingkan Mencius dengan Aristotle, maka Aristotle itu juga tidak setuju akan demokrasi. Karena menurut dia, demokrasi, Plato khususnya, adalah aljogol. Apa ini? Agojo. Demokrasi adalah agojo untuk membunuh gurunya Socrates. Jadi yang membunuh Socrates justru bukan diktator, bukan totalitarianisme, bukan raja, justru adalah demokrasi. Rakyat yang tidak mempunyai pengetahuan tapi mempunyai emosi yang meluap, itu bahaya sekali. Maka Soekarno mengatakan tidak boleh itu. Mesti ada apa? Demokrasi yang terpimpin. Itu semua adalah kesimpulan dari mempelajari Konfusianisme, Menciusisme, Plato, Aristotle. Saya kira Soekarno orang pintar luar biasa. Betul-betul pintar. Dia pemimpin. Dia pikiran itu banyak hal penerobosan di dalam sejarah. Tapi yang lebih pintar Soeharto. Karena Soekarno pintar-pintar terbocor. Saya mau jadi presiden seumur hidup, goblok dia. Soeharto tidak pernah mengatakan kalimat itu. Dia tidak pernah mau jadi presiden seumur hidup. Yang mau dia adalah MPR. Dia diam-diam saja, tapi presiden seumur hidup. Lebih hebat kan? Pintar ada dua macam. Sama seperti dulu Amerika langsung perang ke Vietnam, langsung perang ke Korea. Akhirnya hancur-hancuran, malu. Amerika negara begitu besar selama 200 tahun tidak pernah perang, tidak pernah kalah. Kalah kepada Vietnam yang begitu kecil 1 tahun sebelum dia merayakan 200 tahun kemerdekaan. Malunya luar biasa. Sesudah itu sama Saddam Hussein dia mulai belajar pintar. Dia nggak mau pergi sendiri. Koalisi PBB, bukan saya yang nyerang, PBB. Padahal dia yang memimpin.
Itu namanya sudah mulai pinter. Pakai nama rakyat untuk mewakili Allah. Kalau Mencius, rakyat itu memang wakilnya Allah. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam bagaimanakah bisa mencapai pemerintah yang baik. Pemerintah yang baik harus mempunyai hati yang baik. Hati yang baik itu diketahui oleh Mencius sebagai hati yang tidak tega. Hati yang tidak tega. Tak tega. 不忍之心. Ini bahasa Tionghoanya. 不忍之心. 产生不忍之症. Menjadi pemerintah yang tidak tega. Sekarang cerita lagi. Mencius mengatakan, waktu dia jalan-jalan kelihatan seorang anak jatuh di sumur. Wah, teriak. Langsung dia datang karena tidak tega. Ya. Nah, ini konsep hati nurani yang paling dalam di dalam sejarah Tiongkok. Dan lebih daripada konsep barat. Perasaan tidak tega itu datang. Lalu dia tanya, saya menolong anak itu adalah karena anakku kah? Jawabnya, dilihat mukanya lain. Hidungnya besar, bukan anak saya. Ditanya lagi, saya menolong anak itu karena teriakannya? Tidak. Saya tak menolong anak itu karena saya mau dipuji oleh sekampung? Juga tidak. Lalu dia tanya, apa yang membuat saya mau menolong anak ini? Jadi ini 3 hal ya. 务救其子是为了乡党之义吗？务救其子为了是我的儿子吗？务救其子因为他的这个哀叹的声音吗？求救的声音吗？ Saya menolong anak yang jatuh ke dalam sumur karena dia anakku kah? Bukan. Karena saya mau dipuji oleh orang sekampung? Bukan. Karena teriakan itu? Bukan. Karena apa? Karena di dalam diri manusia ada satu perasaan tidak tega. Tidak tega itu harus diperkembangkan menjadi sifat pemerintahan. Bagus tak? 不忍之心成了不忍之症. Orang yang mempunyai hati tidak tega dilaksanakan menjadi pemerintah yang tidak tega, maka seluruh alam semesta bisa dikuasai dengan baik. Maka Mencius membagi pemerintahan sebagai 2 macam. Semacam disebut patau, yaitu semacam cara memerintah dengan dalil superpower, dalil kekerasan yang tanpa kompromi. Patau. Satu lagi adalah cara pemerintahan dengan kuasa yang berdasarkan dalil atau logos raja. Jadi itu ya di dalam bahasa Tionghoa istilah raja itu artinya bukan penguasa besar. Raja berarti orang yang mempunyai kebajikan dan mempunyai ketiga-tegaan menjadi dalil penguasaan. Wang Tao. 所以霸道跟王道是不一样的。霸道 di dalam bahasa Jepang ya, istilah sama. Karena Jepang kan kebudayaan dari Tiongkok juga kan. Jadi mereka huruf kunonya semua sama-sama Tiongkok. Di dalam istilah pa ini, super power. Untuk orang Jepang itu bagus. Tapi konsep ini di dalam Tionghoa itu jelek. Maka sebab itu, waktu Tiongkok mengatakan kita tidak akan menjadi super power. Kalimat ini selalu dikutip karena dipengaruhi oleh konsep Mencius yang kuno. Tetapi di dalam pikiran Jepang, pa itu bagus. Bisa cengpa seje. Bisa menjadi super power in the world. Itu satu kebanggaan terbesar. Sehingga setiap kali kalau bicara dengan istilah yang sama, terjadi satu bentrokan konsep antara Jepang sama Tiongkok. Karena di dalam Tiongkok itu istilah pa, cegeran tai pa, terlalu pakai kuasa, terlalu menjunjung tinggikan kekuasaan. Ini orang tidak bocengli. Setiap kali kalau menyebut pa, berarti orang yang tidak pakai cengli. Itu namanya pa. Tetapi orang Jepang setiap kali menyebut pa,
berarti orang ini sudah mempunyai kemenangan setelah perjuangan lama. Dia menang dan dia betul-betul bangga. Itu bedanya. Nah, si Mencius mengatakan pemerintahan berdasarkan dua macam dalil. Dalil pertama ada dalil paksa secara kuasa. Semua harus taat. Dalil kedua ada dalil dengan logos yang sebagai sifat raja yang mempunyai ketiga-tegaan. Perasaan tidak tega ini, ada hati yang tidak tega ini, penuh dengan simpatis dan pengertian kepada orang lain. Simpatis itu daripada bahasa Latin, patis itu bahasa Latinnya pathos. Pathos itu apa? Semacam perasaan. Simpatos berarti semacam persamaan di dalam perasaan. Sama rasa. Kau sedih, aku rasa sama sedihnya. Kau tersendiri, aku merasakan tersendiri juga. Itu sama rasa, sama perasaan. Mempunyai seperasaan, setanggung jawab. Itu namanya simpati. Kalau ini sudah bisa dijalankan, maka mencapai lau u lau, iji ren zi lau. Menghormati orang tuaku sendiri, juga menghormati orang tuanya orang lain. Lau u lau. And then after honor to my own old persons, and then I should honor others' old person also. 以济人之劳，幼勿幼，以济人之幼。Memelihara anak saya yang kecil, akibatnya juga memelihara orang lain punya anak kecil. Sama-sama. Jadi orang tua orang lain saya menghormati seperti orang tua saya sendiri. Anak-anak orang lain yang masih lembut, masih kecil, masih perlu dipelihara, saya pelihara seperti memelihara anak saya sendiri. Jadi ini karena ada hati tidak tega. Tidak tega. Dari cerita tadi itu, lihat anak masuk sumur itu, kenapa mesti nolong dia? Bukan anak saya kok. Nah sekarang banyak orang yang menolong orang lain supaya apa? Supaya dipuji, supaya dapat pahala, supaya diberkati Tuhan. Itu semua sudah menyimpang daripada hati murni yang tidak tega, yang diberikan alam, yang mengakibatkan Qian dan Hei. Kalau engkau bisa menjalankan, engkau bersatu dengan surga. Jadi maksudnya Immanuel terjadi. Tuhan menyertai engkau. Karena sifat ilahi yang diwakili di dalam diri manusia itu mempunyai ketiga-tegaan. Itu diberi alam. Kalau engkau berjalankan itu, engkau sama surga jadi satu. Ini Mencius. Ya. Dengan demikian, kalau lau u lau, iji ren zi lau, yu u yu, iji ren zi yu, seluruh alam semesta boleh dikuasai di dalam genggam saya. Nah ini berarti setiap kali memikirkan sesuatu, pemikiran itu dan perasaan itu diperluaskan kepada setiap orang lain. Itu aja. Dan rahasia cuma satu. Enlarge your feeling to all society. Enlarge your feelings to the whole people. Ya. Memperluas perasaan dan kewajiban itu kepada orang lain, kepada masyarakat, akhirnya akan bisa menjadi sesuatu filsafat yang dipelopori oleh Confucius, Tui Ji Ji Ren. Ini kalimat Confucius, bukan Mencius. Mulai dari diri, akhirnya mencapai seluruh umat. Start from you yourself, and then to influence others in the society. 推己及人, dari 己利人, sendiri kalau sudah ditemukan, baru bisa menentukan orang lain. Sendiri kalau berjalan dalam kebajikan, baru mengharapkan semua orang boleh jalan berkebajikan. Jadi sebenarnya ini ada dasar apa yang dikatakan Yesus Kristus air dan ruci. Mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Silakan. Oh mungkin aja. Mungkin aja. Ini yang Mengzi akhirnya mewarisi Konghucu, mentekankan sifat manusia itu baik. Sifat manusia baik. Jadi teori manusia dasarnya baik dari Mencius.
Tetapi orang lain namanya Xunzi juga menurut Konfusianisme mengenai sifat manusia itu jahat. Lalu yang baik bisa menjadi jahat, bisa saja seperti apa Yu katakan. Nggak tega itu bisa menjadi jahat. Orang jahat sekarang mesti tembak, nggak tega kok. Akhirnya Yu menolong dia lebih jahat kan. Nah, begitu itu nanti menjadi dua arus yang besar. Kecuali kembali kepada kitab suci, tidak ada jawaban. Saya harus belajar semua filsafat, tapi saya harus tahu Alkitab lebih tinggi dari semua filsafat. Kita sekarang berkhotbah berdasarkan pengertian bahwa semua pengertian di bawah pengertian Alkitab. Baru kita berkhotbah. Kemarin saya ikut satu kebaktian perkabungan, saya dengar pengkhotbah kacau balau. Huruf yang dipakai kacau, istilah dipakai kacau, konsepnya kacau, khotbah apa itu saya tidak mengerti. Dan saya berusaha menghormati, mendengar semua kalimat, menerima baiknya. Akhirnya satu cerita yang bagus yang saya terima, yang lain kacau balau. Saya baru tahu sekarang kebaktian gereja lain kayak begini ya. Nak karu-karuan, betul-betul nak karu-karuan. Apa yang dikatakan dia sendiri nak ngerti, puter balik kalimat nak karu-karuan. Konsep dah beres. Bukan saya bilang Konfusius dah tahu, mention dah tahu, Aristoteles dah barat, dah tahu kuno, dah tahu sekarang kitab suci pun tidak ngerti. Muncul kalimat lucu sekali, doktrin dah karu-karuan sekali. Sekarang saya ada waktu untuk mengutipnya. Ya, thick face, muka tebal, tapi hati hitam. Oh itu bukan pasti, bukan ortodoks. Itu bukan ortodoks Konfusianisme. Itu berarti tidak tahu malu, tidak perlu, tidak tega. Itu lawannya ini. Ya, yuk jangan ikut situ ya. Hati-hati ya. Thin face, good heart. Ada pertanyaan lain? Silakan. Aha. Menurut saya simpati sama dia. Karena apa yang kita khotbahkan juga tidak pernah capai di jam sejarah ini. Ya dong. Jadi kita tidak lebih baik dari Mencius hasilnya. Namun demikian tidak usah khotbah, tetap khotbah. Orang tanya sama Billy Graham, yuk khotbah suruh bertobat, besok juga berdosa lagi. Billy Graham menjawab, kalau begini tidak usah mandi, sampai besok juga kotor lagi. Meskipun mandi tidak memelihara terus bersih, tapi saben hari mandi semua 1, 2, 3. Meskipun mandi tidak menjaga bersih terus menerus, tapi saben hari mandi lebih baik dari tidak mandi. Pokoknya jangan dibalikkan. Ini manusia sudah jatuh dalam dosa. Maka saya punya khotbah itu yang makalah mengenai fall and sin, dosa dan kebaikan. Itu satu kunci yang besar untuk mengatakan tidak mungkin manusia mencapai utopia. Tapi pikiran bersih dan angan-angan yang baik tetap harus ada. Kalau tidak ada, kita bukan manusia. Kita sudah menjadi binatang. Nah, nanti kita meluruskan bagaimana dia memperkembangkan itu hati tidak tega menjadi 4 hal. Ini besar sekali. Saya kira Mencius ini boleh menjadi orang suci kedua di Tiongkok juga begitu. Karena hebat sekali. Dia memperkembangkan itu. Oke, terus dia mengatakan, yang disebut ini berdasarkan apa yang kau capai lalu memperbesarkan kepada orang lain. Ini adalah satu enlargement of Zhongsu, logos Konfusius mengenai kesetiaan dan kepengertian. Masih mengingat seluruh ajaran Konfusius digabung menjadi dua huruf, namanya Zhongsu. Yang bawah ke atas setia, yang atas ke bawah pengertian dan toleransi. Semua atasan ke bawahan mengerti toleransi, mendidik, menyalurkan, memakai, mengindahkan, menghormati. Yang bawah setia, hormat kepada yang atas. Ini menjadi sesuatu kerangka masyarakat yang kuat luar biasa. Zhongsu Zitao. Kalau di dalam kekristenan justru mirip tapi lain. Saya sudah membandingin itu. Di seluruh kekristenan yang dimunculkan adalah kasih dan taat, bukan setia dan pengertian. Ya, maka di dalam Efesus pasal 5, yang jadi anak taat orang tua, yang jadi orang tua cinta kasih anakmu, yang jadi istri taat kepada suamimu, yang jadi suami cinta kasih kepada istrimu. Tuhan mencintai kita, kita taat kepada Tuhan. Raja mencintai rakyat, rakyat mentaati raja. Ini dua. Bedanya apa? Bedanya ini lebih, yang di Konfusianisme ini lebih abstrak. Ini jauh lebih konkret.
Kitab suci kita itu seperti sederhana ya. Nggak usah cari kamu juga ngerti. Tapi bandingkan sama filsafat tetap lebih tinggi kitab suci. Luar biasa. Ya, saya mengharap murid-murid saya ini bukan hanya baca kitab untuk hafal, untuk dapat hadiah di sekolah minggu atau mendapat kredit di sekolah teologi. Membaca kitab suci untuk mengetahui itu firman Tuhan, wahyu khusus yang menjadi kunci untuk mengerti, mengadili, dan memimpin seluruh wahyu umum. Silakan. Lebih negatif sedikit dari kasih, tapi lebih positif dari sekadar kasihan. Karena itu akan menjadi 4 hal yang sekarang mau saya bicarakan. Oke. Kalau orang tidak mempunyai perasaan bisa tergerak dan kasihan kepada orang lain, bukanlah dia manusia. Jadi ini negation yang pertama. If man without the heart of to be moved and sympathize others, he is not a man. 无恻隐之心者非人也. Wah, waktu dia mengatakan bukan manusia itu sudah satu kalimat yang keras luar biasa. Sebenarnya di dalam ceramah saya mengenai hati nurani dan suara Roh Kudus, saya sudah mengutip Mencius sebagian. Kayu tidak belajar Mencius, jadi itu tidak rasa signifikan atau sekira saya cuma ambil bahan saja. Itu bandingannya di situ kuat sekali. Sein zizin ini pertama. Ini istilah dipakai oleh Mencius ya, yang di lain orang lain jarang sekali pakai. Jadi tergerak atau hatinya tersentuh, lalu mempunyai sesuatu simpati di dalam. Nah, ini kalau tidak ada ini bukan orang. You kalau adalah orang, you mesti ada ini. Melihat orang sakit, ngeres, gemes, senang, atau tergerak di dalam, lu ingin mengerjakan sesuatu. Itu ada nggak? Kalau tidak ada, lu bukan orang. Ya, bukan orang. Lalu saya tanya, kalau kita mengatakan lu kayak anjing, waktu manusia jahat sama anjing jahat mana? Kayak binatang lu ya. Kalimat itu bukan menghina orang, menghina binatang. Saya sudah kontakkan itu di dalam seminar. Engkau begitu jahat, engkau kayak binatang. Binatang memosok koyo lebih Nggak ada macan sudah makan orang sampai kenyang mau makan lagi. Nggak ada. Nggak ada. Tapi orang kalau sudah kenyang masih mau merebut lagi orang lain punya barang, sudah penuh uang masih mau merampas itu ada. Berarti manusia mempunyai kejahatan bukan sekedar mengisi kebutuhan diri. Kejahatan yang tidak habis-habis rakusnya sampai seluruh negara hancur. Pokoknya anak saya kaya boleh. Sudah jahat sampai jauh lebih dari binatang. Jadi bukan manusia itu hanya sesuatu penghinaan taraf pertama. Lebih kurang ajar, lebih biadab daripada binatang, baru itu penghinaan sesungguhnya. Dan di sini justru teologi, antropologi, what is man itu diungkapkan oleh Mencius lebih jelas daripada siapapun di timur dan di barat. Dan filsafat barat tidak ada satu mengungkap 4 aspek. Dia cuma mengungkap 1 itu aspek. Kecuali teologi Kristen yang berdasarkan kitab suci wahyu khusus baru mengupas lebih banyak. Oke, pertama, the sense of sympathize, moved. Itu menjadi unsur manusia pertama. Kedua, lu gua meo xiu o zhi xin fei ren ye. Tak ada perasaan malu akan perbuatan jahat, itu bukan manusia. Manusia jika tidak ada satu perasaan atau satu hati yang merasa malu akan perbuatan jahat, dia bukan manusia. Ini aspek kedua. Ketiga, tidak ada hati atau perasaan yang mau mengalah dan merendahkan diri, itu bukan manusia. Serang zizin, silakan dulu, you lebih penting. Saya tidak apa-apa, silakan. Ini sesuatu hubungan antara manusia dan manusia. Mengerti menahan diri, mengerti menghormati orang lain, mengerti menunggu sebentar, mengerti itu menghargai sesama. Kalau tidak ada itu bukan manusia. Saya waktu dulu sekolah teologi, satu kamar sama satu orang yang umurnya dobelnya saya.
Saya masuk sekolah teologi umur 20. Setelah berkhotbah 850 kali, baru saya masuk sekolah teologi. Ya. Setelah menjadi guru 3 tahun setengah, baru saya masuk sekolah teologi. Tetapi sekelas saya ada satu orang juga sekamar saya, umurnya 40, sudah 10 anak. Wah, jadi saya di kamar itu saya seperti anaknya. Tetapi selalu saya punya angka lebih tinggi dari dia. Dia marah luar biasa. Saya akhirnya sengaja bikin angka kalah baru dia senang. Ngerti? Itu namanya serang zizin. Rela bikin kalah supaya dia senang. Dia mau senang kok. Kalau saya angka berapa? 100. Oh, saya selalu 95, 96, 900. Angkaku tinggi luar biasa. Dia senang sekali. Lalu 1 minggu lagi ada ujian. Yuk, sudah sampai berapa? Saya tidak belajar sampai baru belajar sampai pasal 1. Oh, tidak apa-apa, lalu pinter. Saya sengaja nama belajar supaya dia menang. Tapi sudah sisa 1 hari saya genjot. Saya belajar. Akhirnya juga 98, dia 99. Nah, boleh adik mesti ngalah. Lu adik lu mesti ngalah. Itu daripada dulu di Tiongkok ada satu cerita namanya Kong Yung. Seorang Kong Yung. Kong Yung itu pada waktu dia masih menjadi anak kecil, dia selalu kalau pilih buah itu, kakaknya dia kasih yang besar, dia adik ambil yang kecil. Menyenangkan kakak. Kenapa yuk ambil yang kecil? Sebab saya adik. Yuk kakak mesti besar. Oh, kakaknya senang. Jadi selalu mau kalah. Jadi damai. Dan saya kira dia umur 40, kalau dia kalah kan dia sungkan, malu sama gua. Lebih baik saya kalah, nggak apa-apa. Memang kalah 20 tahun. Jadi dia selalu kalah, selalu menangnya senang. Tapi orang itu kalau dia selalu menang di dalam watak saya hormat. Tapi enggak, saya paling tak hormat dia. Karena apa? Dia sudah meninggal dunia. Dia dengar di surga sekarang. Biarin, dia dengar. Kalau habis makan dalam nama Yesus, amin. Ayam yang paling besar, paling diambil. Langsung dia sebelum amin, sebelum berdoa sudah lihat yang besar di mana. Tidak pernah satu kali saya sampai rasa ini orang tidak tahu malu betul. Sudah umur 40 tidak jadi contoh karena dia pikir Kong Yung yang besar, yang tua mesti dapat yang besar. Jadi dalam nama Yesus, amin. Besok nama Yesus, amin sini. Dia tangan bisa tahu yang mana yang besar. Pertama-tama orang juga tidak tahu kan. Sampai 2-3 bulan sadar loh. Kok selalu yang besar diambil dia. Mulai pernah gini ya. Main-main. Betul diambil dia. Wah, tak karuan orang begitu tidak ada aturan. Itu namanya meliran sih. Feiren ya. Kalau Mencius ada mengatakan ini 9 orang ini bukan. Karena serang zizin ini. Meyo serang zizin feiren ya. Ini ketiga. Jadi Mencius kabarkan ketiga ini. Saya baru cerita satu hari. Oh ya, saya cerita sedikit. Dia pernah menjadi penginjil di satu gereja. Akhirnya dibawa jabatan dia menjadi penginjil gereja dipecah jadi 2 karena ketidakbijaksanaan dia. Ini semua beritahu bukan untuk you ketawain dia. Untuk you besok jangan mengulangi itu salah-salah seperti itu. Nah, hari itu saya khotbah. Saya umur 21. Sudah pimpin kebaktian di gereja di Jakarta. Sudah pimpin kebangunan rohani di mana-mana. 1 tahun sekolah teologi saya sudah undang bikin kebangunan rohani besar-besaran di mana-mana. Lalu saya pimpin kebaktian doa hari itu. Waktu berdoa, seorang berdoa, Tuhan, kasihankanlah gereja kami. Biarlah penginjil kami penuh dengan cinta kasih dan bijaksana. Jadi itu memang kurang ajar ya. Berdoa di hadapan penginjil, minta Tuhan kasih penginjil bijaksana dan cinta kasih. Berarti serangan secara mind taking, betul kan? Lalu sudah selesai doa, penginjil ini berdoa. Tahu doanya apa? Oh Tuhan, hambaku kurang kasih atau ada kasih engkau sudah tahu dari dulu. Perlukah ditambah lagi atau tidak? Tuhan yang tentukan. Tapi Tuhan ampunilah dia. Begitu. Lalu sesudah mereka doa terus saya khotbah. Saudara mau khotbah apa? Tuhan ampuni dia dua-dua ini. Saya seumur hidup melakukan itu 2 kali. Satu di Semarang, satu di Jakarta. Saya khotbah sampai separuh. Saya mengatakan gereja ini sudah mau pecah. Dan saya melihat tidak ada tanda
bisa bersatu. Dan itu pendiri gereja itu dari Hong Kong, ada di situ mendengar. Waktu itu saya umur 21. Saya khotbah sampai separuh, keluarkan gelas, langsung saya lempar ke Pak Jubin, pecah menjadi 2. Itu gelas yang mahal sekali yang ditaruh di mimbar. Saya bilang, saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, saya memberikan peringatan, gereja ini sudah mau pecah. Lihat gelas ini, sudah jadi 2. Saudara masih bisa menemukan pecah-pecahan yang kecil di antara 2 yang besar. Disebar di mana? Silakan beli lagi gelas yang lebih mahal, yang lebih baik. Tapi yang pecah ini itu sudah tidak mungkin bersama. Sekarang saya minta 2 pihak berdoa minta persatuan, bukan minta Tuhan mengampuni yang lain. Mereka gemeter, majelis masih umur 50-40 gemeter. Mereka berdoa lagi sampai nangis-nangis. 2 bulan kemudian memang pecah. Kemarin masih saya ketemu beberapa tua-tua mereka. Dia tahu khotbah saya waktu tahun 1961 sebelum gereja itu pecah. Nah, saudara-saudara, jadi semacam perasaan hati yang tidak beres itu selalu mengakibatkan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Dari orang yang mengakibatkan gereja pecah itu bagi saya, memang dia tidak layak menjadi hamba Tuhan. Dan akhirnya pindah ke gereja lain, ribut sama gereja lain lagi. Waktu itu karena dia anaknya banyak, anaknya 10 kan. Dan bagaimanapun dia punya perongkosan lebih sulit dari saya. Setiap kali kalau kebangunan rohani dan ada kebaktian yang lain, pelayan lain, saya dapat uang banyak. Saya bawa sebagian ke rumahnya kasih. Itu sifat saya. Tapi akhirnya tidak pernah dari hati saya hormat kepada dia. Waktu dia meninggal kurang 2 bulan, dia masih rebut mau ditabiskan jadi pendeta. Tapi gereja itu mati pun tidak mau mentabiskan dia. Karena melihat sifat dia tidak beres, tidak ada ini. Dan dia bicara sama saya, menurut sinode 2 tahun sudah boleh ditabiskan menjadi pendeta. Saya sudah 6 tahun. Mereka kurang ajar, mereka memperhina saya, mendiskriminasi saya, sampai hari tidak mentabiskan. Saya diam aja. Saya bilang mungkin mereka rasa, you belum layak menjadi pendeta. You mesti koreksi sendiri, jangan benci orang lain. Tidak, mereka yang salah. Saya hamba Tuhan. Maka saya sangat peka orang yang selalu mengatakan saya hamba Tuhan. Yukah hamba Tuhan hanya karena apa? Ia pernah sekolah teologi, ia pernah ditabiskan begitu. Orang awam tidak loh. Kalau mereka lihat you lebih malas dari dia, you lebih tidak bertanggung jawab dari dia, dia mengatakan you hamba Tuhan, kasih tanda tanya. Maka selalu saya membela hamba Tuhan harus bagaimana kita berbuat baik sampai tidak dihina oleh mereka. Coba lihat orang seperti Confucius, seperti Mencius, kalau dia ada, dia akan menilai engkau hamba Tuhan atau tidak. Mungkin dia mengatakan bukan manusia, mati. Keempat, yang menjadikan manusia itu adalah mempunyai sifei zixin, mempunyai hati bisa membedakan yang betul dan yang salah. Jikalau satu orang tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah, dia bukan orang. Jadi ce yun zixin ren jie you zhi, wu ce yun zixin ze fei ren ye. 修恶之心，人皆有之；无虚恶之心者，非人也。慈让之心，人皆有之；无慈让之心者，非人也。是非之心，人皆有之；无是非之心者，非人也. Nah, ada filsafat Barat ya, dari Thales, Anaximander, terus sampai Aristoteles, sampai Rene Descartes, membicarakan perasaan hati nurani sampai 4 aspek begitu jelas. Lebih daripada Mencius. Seluruh sejarah paling jelasnya. Istilah synedesis dalam bahasa Greka. Istilah konsiensia dalam bahasa Latin. Istilah conscience dalam bahasa Inggris. Dan istilah liangsin di dalam bahasa Tionghoa. Hanya mencetuskan salah satu aspek saja. Di Barat adalah co-knower, same knowing. Di dalam Tionghoa adalah hati yang mempunyai perasaan baik. Itu saja. Hanya Mencius satu orang yang membagi 4 ini. Lalu dia menggabungkan. Pertama ini orang mempunyai cein zixin, perasaan terharu dan kapasitas bisa simpati. Ini adalah di dalam wilayah ren, goodness. Ren.
Orang mempunyai perasaan simpati, perasaan terharu, gemes, terharu, sayang, aduh tak tega. Itu namanya ren. The foundation of being a goodness in your heart. Jadi ini pertama, sudut kebajikan. Kedua, ini salah, saya malu. Malu kejahatan. Itu adalah sudut di kayu sune. I. Orang yang baik, orang yang benar, mempunyai perasaan malu terhadap kejahatan. Jadi kalau saya berbuat salah itu saya malu. Saya bersalah, saya itu merasa sungkan. Itu saya orang benar. I. Yi tuan ye. That the second aspect of human heart is the understanding of righteousness. Ini kedua. Ketiga, serang zixin. You dulu ya, silakan. Saya tuh belum apa-apa. Itu perasaan begini, itu namanya apa? Itu li zi tuan ye. Ini adalah sesuatu tata krama. Jadi manusia bisa merendahkan diri, bisa mengalah. Itu adalah kemungkinan fondasi potensi daripada ada tata krama, ada kesopanan. Ini ketiga. Keempat, bisa membedakan benar, tidak benar, jahat, tidak jahat. Ini adalah bijaksana, zituan. Ini 4 hal ya. Bajik, adil, sopan, bijaksana. Ini menjadi dasar pemerintahan. Kalau orang mempunyai keempat-empatnya ini, dia mempunyai kemampuan untuk menguasai atau menguasai diri dan boleh mempengaruhi dan memerintah rakyat. Kalau orang semuanya ini tidak ada, untuk menghargai orang tua sendiri pun tidak layak. Dia tidak bisa menjadi anak yang baik. Gentleness, righteousness, politeness, wisdom. 仁义礼智. Di dalam Greka ini ada, ini ada, ini tidak ada, ini tidak ada. Di Greka diganti dengan keberanian sama menahan diri, self control. Jadi ini adalah jitsu, temperance. Jadi di dalam Greka, the 4 greatest virtue of human life is wisdom, righteousness, courage, and temperance. Di Chinese mentions adalah goodness, righteousness, ritual, kesopanan, tata krama, and wisdom. Jadi ini beda dari sini. Maka orang Tionghoa keberanian, pertualangan agak kurang, karena ini tidak ada. Tapi kasihan orang lain, mengerti orang lain lebih banyak. Kalau orang Tionghoa dagang sama orang Tionghoa, pokoknya percayalah, tidak usah repot-repot. Kalau barat tulis surat, kalau tidak masuk ke pengadilan. Jadi itu hukumnya bekerja banyak. Tionghoa lebih percaya satu dengan lain. Saya kalau suka beli barang sama satu orang, sampai sekarang mereka percaya 100% sama saya. Barang jutaan bawa dulu, bawa pulang. Saya kalau mengatakan di dalam 3 hari saya bayar, pasti saya bawa. Mereka percaya sama saya. Orang Islam. Mereka sudah dibikin percaya karena sejarah saya bergaul dengan mereka sungguh-sungguh. Baik sekali sama saya. Nah, itu ada tradisi. What you say you have to pay. Apa yang you katakan you kerjakan. Itu sungguh-sungguh. Nah, di dalam 4 sudut ini yang paling besar ini. Nah, titik beratnya di persatu. The goodness. Loving kindness, goodness, understand, sympathy. Itu menjadi hal yang paling penting. Jadi disitulah memperkembangkan satu logos, the good way of being governor. Ya, 人道, 王政, 王道, 人政. Pemerintahan yang baik
adalah jalannya sebagai raja. Kebaikan untuk memerintah adalah dalilnya menjadi pemerintah. Jadi the way of being a king, the rule of being a ruler is to be good to others. The good is the essence and the rule of ruler. Mau menjadi orang pemimpin, mau menjadi orang pemerintah, mempunyai jiwa 恻隐之心，人皆有之。无恻隐之心，非人也。非人也，不能为人正也。Jadi hati yang tidak tega itu meliputi 4 hal. Nah, di sini mengakibatkan perkembangan manusia bersifat baik di dalam ortodoks Konfusianisme sejarah tulis ini. Ini memperkembangkan sifat manusia adalah baik di dalam ortodoks Konfusianisme. Jadi Konfusianisme di dalam Tiongkok itu mendapat satu junjungan tinggi karena percaya men are good originally. Men are good originally itu men are basically good. Men are created after the image of the likeness of God with the original righteousness, holiness and morality, truthfulness. Ini semua dimengerti sebagai goodness. Sifat kebaikan manusia adalah memang dikaruniakan oleh alam. Jadi dicipta oleh alam menurut peta tanda itu tidak ada. Tapi maknanya, kontennya mirip. Cuma filsafatnya, prinsipnya, fondasinya, sumbernya sangat tidak jelas. Sekali lagi, because this is only general revelation, wahyu umum. Jadi saudara yang telah mendapat wahyu khusus, jangan menghina wahyu umum. Karena wahyu umum tetap kebenaran, cuma tidak jelas sumbernya, tujuannya, dasarnya, arahnya yang tidak ada di dalam diri. Tapi kontennya luar biasa agungnya. Betul tidak? Saya kira tidak ada orang yang belajar Mencius bisa menghina Mencius atau menghina culture seperti ini. Karena culture seperti ini, jangan bilang zaman modern, zaman postmodern, kalau dibicarakan tetap bisa menegur banyak orang. Tetap bisa membangun ke masyarakat. Tetap bisa menjadi cahaya untuk menerangi negara yang tidak beres. Karena ini memang goodness is from God. Saya percaya itu dari Tuhan Allah. Sampai di sini dulu. Besok kita teruskan Mencius. Lalu mungkin 3 hari selanjutnya adalah Mozi, Laozi, Zhuangzi. Kalau bisa. Kalau tidak ya cuma Confucius sama Mozi atau Zhuangzi, Mencius. Beberapa orang saja. Karena tidak mungkin terlalu limpah yang perlu kita mengetahui. Mari kita berdoa. Pendeta Yong Taek Yuk pimpin kita dapat. Andre beroperasi di Indonesia itu Bangkok. Dan itu langsung diberikan tempat paling baik di depannya BI di Tamrin. Itu tadi baru tahu latar belakang. Waktu Indonesia miskin luar biasa. Lalu Pak Radius diutus untuk pergi ke luar negeri cari dana. Waktu cari dana itu ke Malaysia. Setelah selesai konfrontasi, sekarang ya sudah tidak bermusuhan, boleh bantu Indonesia. Cuma dikasih 2,5 juta ringgit. Dan akhirnya tidak bisa bantu apa itu. Untuk perongkosan transport Jakarta 1 hari sudah habis tuh. Ada pertolongan, miskin luar biasa Indonesia. Lalu dia pergi lagi secara pribadi ke Bangkok. Temu dengan seorang kawannya dia. Akhirnya dia mengatakan kirimlah sesuatu ke Indonesia, nanti kita akan kirim uang kembali untuk membayar 6 bulan. LC-nya begitu. Dan orang itu mengatakan, oke, saya percaya sama kamu. Waktu Indonesia miskin luar biasa. Dan pertolongan itu sangat berarti. Dan orang itu ditegur sama banyak orang. Ini Indonesia lagi bangkrut, cuma bisa kirim barang ekspor ke situ. Nah besok bagaimana bayarnya? Karena dipercayai dan dia sebagai orang Kristen betul-betul menjamin kepercayaan itu. Akhirnya orang itu ke Indonesia. Dia bilang, oke, saya memperbolehkan satu bank luar negeri pertama di Indonesia. Jadi jasa-jasa orang Kristen yang bersumbangsi, yang mengikuti kesulitan bangsa, seperasaan, sepenanggung jawab. Itu mengakibatkan sesuatu rekor yang baik di dalam sejarah yang dulu orang banyak tidak mengetahui. Dan sekarang luar negeri semua sudah tidak mau lagi kirim barang ke Indonesia. Sekarang semua impor kecuali uang sudah dikirim, sudah sampai di tangan mereka, baru barang datang. Nah sekarang betul-betul Indonesia di dalam situasi yang sulit luar biasa. Menurut dia si Soeharto tidak pekun, karena waktu dia membicarakan dengan 50 butir itu, dia bisa menghafal semua. Sebagai orang tua sudah umur 70 lebih, dia mempelajari, menghayati
rumit-rumitnya seteliti-teliti mungkin sampai semua hafal. Tapi orang di sebelah saya mengatakan, Pak Harto bisa berdiri pidato 1 jam 20 menit tempo hari lah. BBM itu adalah baru dicuci darah, maka kuat sekali. Jadi saya bilang, bagaimana sekarang? Saban hari cuci darah? Mungkin. Kita mesti berdoa. Indonesia berada di kesulitan yang betul-betul luar biasa. Ini bukan satu kesulitan yang biasa. Menurut beberapa orang, dalam beberapa puluh tahun ini kesulitan paling besar. Dan saya sendiri pikirkan kalau 8 juta manusia itu di dalamnya 2% saja sudah tidak kuat untuk memelihara keluarganya, terus menjadi perampok, menjadi kriminal. Ini gejolak sudah luar biasa. IMF kira dengan cara hilangkan subsidi dan sebagainya itu bisa menolong ekonomi di sini. Tetapi jalan itu tidak akan dilihat oleh orang pemuda-pemudi. Dan sekarang orang Islam sudah mengatakan satu pemuda-pemudi berkumpulan bersama untuk melawan IMF. Ini kemarin ada pawai di DPR untuk minta Soeharto turun. Banyak hal yang tidak kita tahu. Dan menurut Pak Radius ini pertama kali di dalam 30 tahun transparansi yang mulai merevolusi ekonomi Indonesia. Supaya itu baru ada transparansi di dalam politik dan demokrasi itu tingkat lanjut untuk memperbaiki negara. Kita sekarang berdoa untuk Indonesia. Mari kita berdoa untuk negara ini, untuk pemilihan, untuk pengertian, untuk juga keadaan yang sebeban dengan perasaan yang sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan negara Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dan nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Beri kekuatan kepada kami untuk betul-betul menyatakan keprihatinan dan cinta kasih kami ke dalam tangan Tuhan. Dengar doa kami. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami, berkati kami, nyatakan kemuliaan di tengah kami, dan aturlah serta menguasailah seluruh keadaan gejolak yang berada di dalam Indonesia. Dengar doa yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saya sharing lagi sedikit. Ada yang berdiri melawan, tidak usah sumbang apa-apa, karena itu hanya semacam show saja. Ada yang berdiri lagi, ini perlu sekali, karena mau tidak mau ini membentuk opini baru yang akan mempengaruhi masa tentang kesandaran Kristen dan sebagainya. Waktu tidak cukup, sehingga saya maunya kalau umpama dari PGI kah, atau dari kantor agama kah, Dimas Kristen kah, atau dari para Radius, atau dari forum tadi pagi kira-kira 80 orang, itu membentuk satu panitia yang bisa dipercayai. Lalu menyerukan ada sumbangan dari para orang Kristen atau jemaat untuk memperbaiki, meskipun kita minoritas dan uang tidak banyak, keuangan di Indonesia, lalu diserahkan kepada program yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menolong orang miskin. Itu ada baik. Sekarang sumbang ke pemerintah, lalu pemerintah taruh uang dan emas di mana? Dan tidak ada orang tahu. Dan seorang pendeta mengatakan, saya baru datang dari Poso, mungkin ketua sinode gereja di Poso. Sekarang bukan saja banyak orang miskin di sini, itu keuangan yang diterima oleh pendeta-pendeta itu sudah tidak bisa menghidupkan anak. Jadi banyak pendeta di garis bawah garis kemiskinan, sehingga kalau mau menolong, terlebih dahulu tolonglah umat kita sendiri. Karena banyak orang Kristen karena kesulitan akan meninggalkan gereja. Mereka akan melihat apa peranan gereja di masa krisis ini, apa yang dikerjakan oleh gereja di dalam keadaan seperti ini. Banyak orang Kristen akan meninggalkan gereja menurut dia. Oke, kalau saudara mau meninggalkan Kristen ya silakan. Tuhan Yesus tak pernah mempertahankan orang. Dia juga mau pergi, silakan pergi. Lalu jawaban yang betul-betul kuat itu adalah, di dalam dirimu ada firman yang kekal, kepada siapakah kita harus pergi. Jadi itu menjadi motivasi paling murni mengikut Tuhan, bukan karena keuangan. Kemarin kita sudah mulai Mencius, dan saya sudah sampai kepada halaman saya yang ketiga, yaitu mengenai 4 sudut yang penting di dalam sifat manusia yang diberikan secara alam atau sudah berada di diri manusia. Jika manusia tidak mempunyai perasaan terharu, tidak mempunyai perasaan untuk mau simpati kepada orang, maka orang begitu itu bukan manusia.
Ini adalah titik tolak daripada good man, ya. Kedua, orang itu harus mempunyai perasaan malu di dalam perbuatan dosa. Kalau orang berbuat dosa dan tidak merasa malu, orang itu bukanlah manusia. Ini menjadi sudut titik tolak daripada keadilan atau kebenaran. Di kayu sunik bahasa Grekanya. Ketiga, orang harus mempunyai sifat mau mengalah. Mau mengalah bukan selalunya menang sendiri lalu jagoan, tapi selalu mau lembut mengalah dan selalu sopan dan menghargai orang lain. Kalau tidak ada unsur ini, dia bukan manusia. Ini adalah titik tolak daripada semacam tata krama dan kebudayaan kesopanan. Keempat adalah manusia harus mempunyai sesuatu hati yang bisa membedakan benar atau tidak benar. Kalau tidak bisa membedakan benar tidak benar, maka dia tidak mungkin disebut manusia. Karena itu menjadi titik tolak daripada kebijaksanaan. Dan keempat ini kalau menguasai dan memenuhi dipertumbuhkan dalam diri manusia, ini akan dilaksanakan ke seluruh alam semesta. Dengan demikian kita bisa menjadikan dunia ini damai. Dan kalau tidak ada hal-hal ini, bahkan menghargai dan menghormati orang tua sendiri pun itu tidak mungkin. Itu adalah manusia yang biadab atau seperti binatang. Yuya yang dibesarkan oleh orang tua meskipun besok jadi pendeta, biarpun ia punya gaji sedikit, sebagian mesti kembalikan kepada orang tua. Ingat ya. No, saya sendiri tidak cukup. Bagaimanapun dia mesti yang memelihara kamu jangan melupakan dia. Karena itu adalah salah satu tugas sebagai anak manusia yang harus kita jalankan. Oke, sekarang kita teruskan. Nah, ini juga menjadi satu dasar bahwa Mencius mentegakkan teorinya bahwa sifat manusia pada dasarnya adalah baik. Jadi di sini kita melihat semacam kemungkinan yang mengakibatkan pertumbuhan kebudayaan melalui pendidikan. Tetapi ini juga mempunyai satu konflik dengan ajaran Alkitab yang mengatakan manusia dilahirkan di dalam dosa. Nah, di sini konfliknya di dalam sejarah filsafat Tionghoa itu akhirnya menjadi dua cabang. Cabang pertama adalah cabang Mencius yang dianggap ortodoks, yaitu manusia pada dasarnya itu baik. Cabang kedua dari Xunzi itu yang mengatakan sifat manusia pada dasarnya itu adalah jahat. Jadi bagi Mencius, pendidikanlah yang akan mempertumbuhkan sifat yang baik di dalam dasarnya itu. Tetapi bagi Xunzi terbalik, sama sekali terbalik. Dia mengatakan justru pendidikan itu hanya untuk menutupi kejahatan yang pada dasarnya ada. Jadi sesuatu perubahan itu adalah semacam artificial effort yang sebenarnya tidak bisa sungguh-sungguh mencabut daripada sifat kejahatan itu. Nah, ini dua orang menjadi cabang yang penting sekali di dalam mempertumbuhkan atau memperkembangkan pikiran daripada Confucius. Dan ini menjadi sesuatu pandangan filsafat Tionghoa mengenai hati nurani. Itu merupakan sesuatu sifat dasar yang memang ada di dalam diri manusia. Hati nurani itu adalah sesuatu pembawaan yang alamiah. Nah, pikiran ini mempengaruhi sejarah filsafat di Tiongkok dan di Timur sangat besar. Sekarang kita memikirkan sedikit tentang cabangnya pengertian untuk interpretasi teori hati nurani. Nah, di dalam sejarah baik Timur maupun Barat ada dua cabang. Pertama, moral dan kelakuan yang baik itu adalah sesuatu hasil daripada semacam faktor objektif di luar. Sehingga melalui pendidikan, melalui tradisi, melalui tata krama, kerutinan itu, kebudayaan memupuk sehingga manusia mempunyai perasaan perlunya moral dan kebudayaan. Manusia bisa berbuat baik karena dididik dan sebagainya. Teori semacam demikian ini tidak percaya bahwa hati nurani dan insting untuk berbuat baik itu terlepas daripada faktor objektif.
Nah, pikiran semacam demikian mempunyai itu dasar dan mempunyai dukungan yang cukup banyak di dalam sejarah. Jadi bukan transcendence. Hati nurani bukan transcendence, bukan trans eksperimen, bukan melampaui akan segala sesuatu hal yang a posteriori. Nah, hal-hal semacam demikian disetujui oleh di dalam zaman Mencius seorang scholar yang namanya Kautz. Tulisnya begini ya. Jadi di dalam buku Mencius itu memang ada satu pasal khusus perdebatan dengan Kautz. Jadi Mencius mentegakkan hati nurani adalah transcendent. Hati nurani melampaui atau mendahului prior to education and cultural environment outside. Jadi melampaui akan segala pengaruh objektivitas. Karena hati nurani merupakan subjective implementation of the nature. Ya, ini dilawan oleh Kautz. Jadi di dalam sejarah Tiongkok itu Kautz yang tidak setuju. Sesudah Kautz, lalu orang kedua yaitu yang tadi saya sebut Xunzi. Ini juga melawan Mencius. Xunzi namanya. Xunzi. Sesudah itu di dalam sejarah seorang bernama Tong Zhongsu, dia juga menjadi filosof yang melawan Mencius. Tong Zhongsu. Saudara boleh tulis T-U-N-G Tong Zhongsu. Kalau baca filsafat atau buku ensiklopedia pasti ada Tong Zhongsu. Itu orang yang sangat terkenal ya. Sesudah itu adalah semua materialisme Perancis di dalam Encyclopedic School of Philosophy abad ke-18. Jadi orang-orang di dalam MP Encyclopedic School of Philosophy Perancis, tokohnya siapa? Ada yang masih ingat nggak? Rousseau? Sedikit berbeda. Zamannya Rousseau betul. Bukan. Itu ada beberapa orang paling penting. Dan mereka selalu kumpul di rumahnya orang ini. Diderot. Tetapi yang paling menonjol Voltaire.